106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Hai, halo Kanca Muda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda, apa kabar? Sehat nih Kanca Muda Jogja di hari apa ini? Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 adalah Hari Ibu ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi Soma Sana Sini Soal Agama barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Udah siap ngobrolnya? Kanca Muda Jogja udah siap mendengarkan tausiah ya, upgrade informasi dan ilmu secara agama. Di sini tempatnya di sesi Soma Sana Sini Soal Agama. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kanca Muda. Sore hari ini gini di pas Hari Ibu ya. Jadi kalau kita mau nengok ke belakang ya pastilah siapa yang tidak tahu jasa besar dari seorang ibu adalah dia adalah wali ya. Jadi waktu itu ada orang kan sering ngalap berkah ketapanya Wali Songo dan beberapa wali-waliullah ada di Habaib, para kiai, para gus, bahkan yang ngetren itu kan wali-wali kutub. Kalau wali kutub itu istilah dalam di pesantren-pesantren, di khazanah orang-orang suka ziarah itu, wali kutub itu adalah waliullah, walinya Allah yang sangat keramat ya, bahasanya itu sangat ampuh ya, istilahnya sangat punya keistimewaan, karomah yang luar biasa. Nah waktu itu di Gresik ada kiai, ada habaib ya, namanya Habib Abu Bakar As-Segaf, sudah almarhum ya, makamnya di Masjid Jami Gresik. Kemudian beliau juga sangat luar biasa, terkenal itu, bahkan kalau haul itu semua Habib datang itu, ada Habib Syekh, ada Habib Novel Alaidrus, ada Habib-Habib semua di seluruh Indonesia itu hadir, bahkan beberapa yang dari luar negeri juga ikut hadir. Gresik tumpah ruah kalau pas haulnya beliau itu sangat luar biasa. Dan karomahnya sangat terasa ya, sangat terasa. Nah salah satu cerita yang ingin saya ceritakan dulu nanti, ini beliau itu salah satu ampuhnya lah itu suatu saat pernah ada jamaah beliau itu pamitan kepada beliau untuk berangkat haji. Habib doain saya Bib, saya mau ke Tanah Suci insya Allah dengan ibadah haji. Oh ya mudah-mudahan selamat lancar ya. Nah, amin. Dia berangkat haji dulu nggak pakai pesawatnya, masih pakai perahu kapal. Ya, kemudian di tengah jalan ternyata ada trouble kapalnya itu yang kemudian dalam bahasanya sangat danger ya, ada kemungkinan bisa karam gitu kan. Maka di saat itu kemudian pimpinannya nahkoda itu meminta kepada seluruh penumpang para jamaah haji itu untuk berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, tapi tetap aja badainya belum selesai dan kapal sudah mau tenggelam gitu kan, sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat cemas mereka semua. Tiba-tiba orang yang pamit kepada Habib Abu Bakar As-Segaf itu ngangkat tangan, terakhir itu beliau ngangkat tangan dan berdoa, ya Allah demi kemuliaan Habib Abu Bakar As-Segaf, saya mohon ridho dan pertolonganmu untuk menolong diriku ya Rob. Nah di dalam cerita itu tiba-tiba kemudian keluar dari laut, dari air laut itu, kemudian kaget si orang yang berdoa tadi, ternyata Habib Abu Bakar naik ke kapal. Kemudian lalu ikut mereparasi ya, sambil didoakan kemudian dipegang-pegang mereparasi bagian-bagian tertentu yang dianggap bermasalah. Itu yang melakukan Habib Abu Bakar langsung. Dia kaget loh, dari mana ini kok bisa, ternyata dari air. Kemudian setelah itu masuk ke air lagi hilang. Dan betul-betul kapalnya setelah itu terkondisi. Sampai dikasih hadiah itu si orang yang tadi berdoa dengan dengan cara tadi itu, dia kemudian dikasih hadiah sama pimpinannya kapal, karena alhamdulillah atas pertolongan Allah ya, berkat dia ya, artinya melalui wasilahnya doa dia yang menyebutkan nama Habib Abu Bakar As-Segaf, itu kemudian Allah berikan pertolongan ya lewat Abu Bakar As-Segaf yang kemudian ikut datang ke situ, padahal kan jaraknya jauh sekali dari Gresik sampai situ dan impossible kan gitu. Waktu itu jelas secara kasat mata itu impossible, tapi itu fakta terjadi. Nah kemudian setelah selesai mereka ibadah haji, orang ini pulang mau ngasih oleh-oleh dan tentunya berterima kasih ya atas pertolongannya yang dilakukan ketika situasi genting di laut itu. Nah begitu ketemu sampai belum sempat ngomong, Habib Bakar As-Segaf langsung bilang sama dia dengan nada
ujung jari beliau, telunjuknya itu dikasih ke mulut beliau ya, ke bibir beliau, dan sambil mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada siapapun yang kemarin terjadi di laut. Udah dikasih tahu, padahal belum ada GPS, belum ada WA, belum ada Telegram. Langsung bilang, jadi belum sempat ngomong, dia langsung bilang, pokoknya kamu nggak boleh ngobrolin tentang peristiwa di laut itu. Kamu baru boleh ngomong kalau aku udah meninggal. Udah dikasih pesan gitu. Maka betul begitu beliau sudah meninggal, kemudian dia baru cerita itu kan. Dan termasuk ini wali kutub ini. Jadi beliau ketika difoto itu nggak ada yang jadi kecuali beliau yang berkehendak. Misalnya memang ada beberapa foto yang harus oleh pemerintah difoto waktu itu, ya mau tidak mau beliau harus foto, itu jadi. Atau difoto oleh anaknya itu jadi. Tapi kalau dicuri foto dari orang-orang itu nggak pernah jadi. Masih kayak blawur-blawur gitu ya Pak Ustadz? Hilang, nggak ada. Bukan blawur, udah nggak ada. Hilang? Iya, nggak ada. Jadi pernah suatu saat itu dicuri gitu. Kayak kita kan foto sering jejer kalau teman-teman Jiru pas ulang tahun kan, yuk foto bareng-bareng. Beliau di pas bareng-bareng itu kan dicuri di foto gitu kan. Semua Habib itu ada di situ kanan kirinya. Beliaunya hilang, nggak ada. Itu berkali-kali. Jadi koleksi foto beliau itu limited, nggak seperti yang wali-wali yang lain. Memang ini wali kutub, di mana wali kutub ini beliau sering dititipin. Jadi kalau ada habaib-habaib, wali-wali yang punya anak, anaknya belum siap jadi wali, itu dititipin dulu kepada beliau. Jadi beliau ini dititipin banyak, dan beliau memohon kepada Allah agar usianya sama dengan usia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, yang sangat terkenal dengan sufinya itu. Dan betul, usianya beliau meninggal sama persis dengan usia Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan waktu itu. Nah, tahu nggak? Beliau kan sangat ampuh tuh ya. Banyak orang datang bahkan minta doa kepada beliau waktu beliau masih hidup. Bahkan sekarang beliau sudah wafat, sudah sedo, dikubur di sana itu, di makamnya beliau itu masih banyak orang ziarah. Bahkan yang ziarah tidak hanya orang biasa-biasa, orang istimewa, top-top juga datang di situ ya. Saya pernah kemarin ke sana, saya bilang, ini buka 24 jam makamnya ya. Paling agak nanti Pak habis sisa dikit, nanti kalau udah jam 8 jam 9 ditutup. Kecuali yang datang menteri atau ya baru dibukain gitu. Jadi ya ternyata ada juga yang pejabat juga datang gitu kan, itu sangat istimewa. Nah, beliau itu ketika suatu saat ngisi tausiah, beliau bilang, mau nggak aku kasih tahu yang doanya itu 60 kali mandi seperti 60 kali saya. Jadi kan saya insya Allah kalau mendoakan antum semua, insya Allah atas izin Allah, atas kemurahan Allah diijabah. Lah mau nggak tak kasih tahu ada orang yang doanya itu 60 kali saya. Jadi saya kali 60 orang itu doanya ada yang seperti itu. Di mana itu wali siapa? Ya itu ibumu. Nah, jadi luar biasa. Jadi doa ibumu itu sama doa seperti aku berdoa 60 diriku, bayangkan. Wow. Satu aja sudah ACC, apalagi 60 beliau kan gitu. Itu kan luar biasa ACC-nya. Nah, jadi kalau kita udah bicara hari ibu, ya yang sering kita tidak lakukan adalah kita berusaha untuk menyenangkan hati ibu kita. Karena suatu saat pernah ada pertanyaan gitu kan, ada pertanyaan dari sahabat gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah yang ditanya itu ada salah satu sahabat yang senior ya, kalau nggak salah Umar kalau nggak salah ya, ditanya waktu itu bahwa apakah engkau pernah bagaimana cara melihat wajah Allah, atau istilahnya itu kayak apa wajah Allah gitu kan. Nah, kalau engkau Ibnu Umar ya, jadi wahai Ibnu Umar gitu kan, bagaimana wajah Allah? Nah, kata Ibnu Umar, aku tidak tahu. Kita yakin saja kepada itu. Cuma kalau engkau kepengen tahu Allah tersenyum bisa. Nah, ternyata gitu. Jadi kalau engkau melihat wajah Allah, aku pun juga belum melihatnya. Ya, yang penting kita yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Cuma kalau engkau pengen membuat Allah tersenyum bisa. Ya, bahasanya kan kalau engkau lihat wajahnya susah karena belum bisa. Tapi kalau engkau mau melihat beliau Allah Subhanahu wa taala tersenyum, artinya Allah tersenyum itu gimana caranya? Gampang. Buatlah senyum ibumu, maka Allah tersenyum padamu. Nah, jadi kalau ingin lihat Allah tersenyum, maka senyumkanlah ibu kita. Dan ini praktek yang tidak mudah, hanya mudah, karena di dalam banyak kesempatan
kita sering sekali menggunakan ukuran apa ya, ukuran. Jadi gini loh, sebetulnya orang tua kita itu adalah orang yang sangat istimewa. Beliau itu tidak mau sambat kepada kita, tidak mau minta kepada kita, bahkan bila perlu gimana caranya ngasih, nggak minta sama anaknya walaupun kekurangan. Dan kita harus tahu itu faktanya yang terjadi. Ya kecuali orang tua yang memang sugih ket lahir ya lah ya. Jadi lahir nyekel duit karo nyekel emas itu kan ada. Orang tua yang turun temurun itu istilahnya itu balungan kuat wesi itu ada. Walaupun itu Anda pasti ditakdirkan Allah punya orang tua yang kaya raya, itu pun bukan berarti kemudian kamu nggak peduli ya. Jadi orang tua itu kalau dia sudah punya segalanya, dia masih perlu perhatian dari Anda. Apalagi orang tuanya pada posisi ekonomi yang low, yang biasa atau malah kekurangan. Nah itu kita gimana caranya juga harus turun tangan kepada orang tua, karena orang tua mungkin sudah pensiun, udah purna, uangnya ya dari anaknya kadang-kadang, bahkan ada sampai orang tua yang masih bekerja. Nah ini kan kita juga harus, kecuali orang tuanya itu memang bekerja ya lah ya, jadi ditahan nggak bisa mungkin lain. Tapi kalau orang tuanya itu sampai kerja karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, itu tamparan bagi kita anak-anaknya. Gimana caranya? Bismillah lah, kita punya niat untuk membahagiakan orang tua kita, meskipun kita tidak pernah tahu sampai kapan sisa usianya, tetapi kita harus berbuat baik terus menerus pada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Nah ini Kanya Muda, jadi jangan jadikan ibu kita sebagai partner, tapi memang betul-betul itu ibu kita ya. Walaupun kalau saya ngisi pengajian di milenial sekarang kan memang ibu-ibu kan jadi kayak partner anaknya. Cuma ada kelemahan yang harus kita hati-hati. Apa tuh kelemahannya Pak Ustadz? Ya kelemahannya kalau kita menjadikan anak kita partner, nanti kita kayak nggak dianggap ibu kadang-kadang gitu. Jadi ilmu psikologinya terlalu dominan, ilmu agamanya kurang. Jadi kalau bicara milenial terhadap anak seperti mitra, itu ilmu psikologi betul. Karena apa? Biar anak curhat, biar anak cerita, itu yes. Tetapi dalam adab-adab etika, anak-anak harus dilatih untuk tidak berani sama orang tuanya, berakhlak sama orang tuanya, beradab sama orang tuanya. Bahkan diajarin, kamu kalau habis sholat doain nggak, coba doanya kayak apa, berapa kali kamu doa. Jadi memang harus dipaksakan, harus dilatih untuk seperti itu ya. Karena kalau nanti jadi partner nggak ada sopan santun, nggak ada hormat dan sebagainya, ya kayak sekolah kan ada sekarang. Ada sekolah yang memposisikan pondok itu ideal lah. Gimana kalau kita bicara pondok pesantren, sampai santri itu nggak berani keluar sebelum kiainya keluar. Santri nggak berani duduk sebelum kiainya duduk. Santri begitu jalan, begitu lihat kiainya pakai motor, berhenti semua, nunduk kepala semua. Dia baru mengangkat kepala kalau kiainya udah lewat. Adabnya luar biasa. Dia masuk ruangannya Pak Kiai, dia munduk-munduk. Bahkan dia kemudian kalau kiainya duduk, dia kemudian berangkang untuk bisa salim kepada dia. Itu kan gitu. Sehingga ilmunya barokah. Jadi kalau dilihat orang-orang pondok itu kan, mohon maaf ya, ilmunya kan ilmu agama yang Anda sudah tahu lah, fikih, akidah, tauhid gitu kan, akhlak gitu kan, usul fikih, kan ilmu-ilmu yang bahasa kasarnya ilmu-ilmu hafalan dan ilmu-ilmu penjelasan tentang keagamaan gitu kan lah. Itu kan secara matematika dia nggak ada hubungannya untuk dia jadi kaya, nggak ada hubungannya untuk dia kemudian tambah duit, kemudian untuk mencari bisnis juga nggak bisa. Kan ilmu-ilmu itu kan ilmu-ilmu langit kabeh, yang kalau dilihat kalkulasi dunianya kan nol, susah. Tapi yang dia cari bukan ilmu itu, tapi keberkahan dari ilmu itu, dan keberkahan itu muncul ketika sama guru tikram. Bahkan ada kitab itu Ta'lim Muta'alim. Jadi kalau kamu mau ngaji di pondok pesantren, ya kamu harus belajar kitab itu, di mana kalau engkau menemukan kesalahan sedikit atau besar dari gurumu, maka tutupilah itu, dan kamu tetap harus tawaduk kepada dia walaupun dia salah. Dan kita nggak boleh meluruskan dengan sangat kasar. Nah, meluruskan aja nggak berani. Ini terbukti. Saya kemarin ketika ada acara di pondok pesantren di daerah Jawa Barat di Ciamis ya, di Tasikmalaya, bukan Ciamis, di Tasikmalaya, di pesantren Al-Idrisiyah gitu kan. Nah yang ikut jadi jamaah kan santri-santri semua. Kebetulan yang mimpin sholat maghrib waktu itu pas maghrib lah, itu
kiainya, walaupun tidak kiai utama ya, karena syekh utamanya sedang tidak mengimamin ya, mungkin ada acara, ada agenda, kemudian yang imam itu istilahnya tetap kiai lah, tapi bukan kiai utama ya, jadi bukan kiai nomor satunya lah, tapi kiai yang level berapa itu udah kiai, ustadz ya. Kiai pakai level ya Pak Ustadz? Oh, pakai kan ada langitan, kiai langitan kan ada. Oh gitu. Iya, kiai itu ada level-levelnya juga. Maka lihat kiai-kiai itu kan ada dari sisi kalau kita bicara almarhum Kiai Haji Mbah Mun yang bisa memprediksi kematiannya sendiri. Beliau mengatakan bahwa besok aku akan meninggal hari Selasa dan aku nanti dikubur di Mekah bersama yang digandrungi oleh beliau namanya Siti Khadijah. Artinya beliau kalau udah qasidah tentang Siti Khadijah itu senangnya luar biasa. Jadi beliau ngirimi Al-Fatihah terus sama Siti Khadijah, sehingga beliau ketika meninggal dikuburkan satu komplek dengan Siti Khadijah yang dia gandrungi, dia cintai ya. Ini cintai akhlaknya ya, artinya bukan mencintai secara fisik, senang antara manusia lawan jenis itu bukan. Maksudnya cinta-cinta yang Anda tahu lah, artinya cinta betapa Siti Khadijah itu sama Rasulullah kayak apa lah, sangat luar biasa. Nah beliau sampai mau dilarang haji untuk terakhir kali bilang enggak aku harus berangkat ini. Kemudian sampai di sana beliau ketemu sama cucunya dari gurunya, bayangkan cucunya dari gurunya. Dia itu di Indonesia almarhum Kiai Haji Maimun Jubair atau Gus Mun itu kan sangat istimewa, nomor 1 levelnya kan. Nah, level top lah, level bintang istilahnya jenderal gitu kan. Kalau kiai itu kan levelnya jenderal. Begitu sampai di Mekah ketemu sama cucunya gurunya, itu cium tangan, dia mencium tangan cucunya gurunya. Cucunya itu langsung jangan gitu Gus, ini antum lebih derajatnya lebih tinggi. Enggak, antum kan guru, cucu dari guru saya nggak berani. Bahkan berangkang ketemu sama itu, berangkang cium tangan sampai rebutan nggak mau dicium itu gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, Beb, kan gurunya kan, tolong doain saya agar meninggal husnul khotimah. Aduh, bilang sama Gus, jangan Gus, antum yang lebih tinggi levelnya. Enggak, antum padahal masih muda itu, namanya cucu kan. Jadi Mbah Maimun kan sudah senior banget usianya. Itu minta doa sama anak muda, karena anak muda itu cucunya gurunya dia. Sampai akhlaknya gitu. Akhirnya ya beliau meninggal hari Selasa betul. Itu kan luar biasa. Jadi Mbah Mun akhirnya juga dimakamkan di sana, di Mekah gitu kan. Jadi kalau kita bicara di level ini kan yang mudah bahwa apa? Ya tadi kita bicara di pondok pesantren itu kan sebetulnya kan akhlak doang, ngaji doang gitu kan, ritual ibadah doang, nggak ada dunianya, bahkan dunia ditinggal sama mereka. Akhlaknya yang dijaga gitu kan, sama kiai sama ulama itu dihormati. Apa yang terjadi? Barokah ilmunya. Ada aja kerjaannya, dapat ada jodohnya, ada aja rezekinya. Bahkan santri aja jadi wapres sekarang. Kayak Haji Ma'ruf Amin, wapres kan? Itu kan seperti itu. Jadi kan luar biasa. Bahkan di Pilpres saat ini kan 2 cawapres kan santri-santri juga itu. 2 cawapres kan santri juga gitu kan. Jadi santri bisa jadi santri nanti jadi presiden. Jadi kalau ditanya kamu ke pesantren mau jadi apa besok? Jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri. Jadi menteri loh. Menteri-menteri santri kan banyak sekarang. Menteri yang santri kan juga banyak. Ya, menteri agama kan, menteri agama itu santri. Ini dimanapun itu butuh agama ya, Pak Ustaz. Artinya apa? Mulai membingungkan banyak. Jadi gini, masuk ke pesantren itu nama itu dekati Allah. Orang kalau udah dekat dengan Allah, cinta sama Allah, Allah kasih semuanya. Jadi tidak ada orang yang pesantren itu mau agar bisa jadi orang sukses itu nggak ada lah. Maksudnya bisa jadi pengusaha kaya itu nggak ada. Masuk pesantren itu biar tahu ilmu agama, tahu ilmu agama, tahu Allah, kemudian cinta sama Allah sama Rasulullah gitu. Nggak tahu nggak khasiatnya. Kalau engkau mikirin Allah, engkau dekati Allah, engkau dekati Rasulullah, udahlah urusan yang lain gue beresin kata Allah. Nah itu kan faktanya begitu. Nah beda jauh kan dengan model-model, mohon maaf, beberapa tradisi, beberapa sekolahan, guru sama anaknya kayak mitra. Malah kadang-kadang nyebutnya itu kayak bro. Wah, sama gurunya nggak ada hormatnya. Jadi kadang-kadang malah guru menyesuaikan murid. Nggak ada dalam pesantren itu murid menyesuaikan gurunya. Nah, sekarang kan malah gurunya di demo sama wali muridnya lewat komite.
komite nekan kepala sekolah nekan guru tertekan. Jadi nggak jadi kurikulum merdeka, malah nggak merdeka sekarang. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara malah relasi yang tidak sesuai akhlak, sesuai adab gitu kan. Nah harusnya kita kembalikan, termasuk dengan anak-anak kita. Jadi kita harus pada posisi ya bapak-bapak itu juga harus kemudian menjadi bapak, ya, menjadi bapak yang sangat dihormati. Ya, saya kemarin habis selesaikan Gadis Kretek 5 episode itu kan, jadi akhirnya nonton Pak Ustadz. Ya, bagaimana seorang ayah kan ngasih wejangan sama anaknya, anaknya ngeyel, akhirnya kehidupannya kan nggak jelas. Padahal bapaknya kan ngasih dengan tegas, pokoknya kamu nikah sama ini, ngeyel kan. Nah, akhirnya jalan berputar dengan kehidupan menjadi berubah gitu kan. Kalau saya mengambil hikmahnya sederhana, karena jangan tentang seorang tua. Memang kadang-kadang ya ini bukan jamaah Masjid Nurbaya, iya, tapi orang tua kan nggak mungkin ngasih jelomproknya anak untuk yang dapat yang rusak. Betul. Kan gitu. Ya memang bukan di zaman Masjid Nurbaya, tapi bukan zaman kamu ngeprekan orang tua juga. Ngeprekan. Ya, apa itu? Ya ini kata baru kan, bukan ngeprek ya, ngepreknya orang tua juga enggak dong. Tetap harus kamu survei, kamu ajak bicara baik-baik, ayah, abi gitu kan, atau yanda. Kalau istilahnya penyiar Zilinium itu kan Yanda ini gimana Yanda? Nah ada konfirmasi lah ke sana. Nah ini akhlak di hari ibu ini, paling enggak kita, ayo ibu kita sudah menenangnya. Nanti di segmen kedua kita bicara ya bagaimana ikhtiar kita cara berbakti pada orang tua ya, walaupun tidak sempurna tapi kita ikhtiar Kanca Muda. Oke, siap. Bagaimana kita ikhtiar untuk berbakti kepada orang tua, terutama apalagi ibu ya gitu. Tadi kalau kata Pak Ustadz, satu wali itu doanya terkabulkan. Kalau ibu tuh berapa? 6. Satu ibu 60 mewakili 60 wali ya. Luar biasa loh. Dan Kanca Muda tuh punya aset itu. Setiap orang insya Allah punya aset untuk bisa memudahkan segala doa-doamu dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi jangan kemana-mana. Kanca Muda Jogja masih di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid.
.6.2 Jeronimo The Real Son of Jogja masih bareng sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid nih Kanca Muda Jogja. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, Hari Ibu. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya? Alhamdulillah masih punya ibu, masih punya doa dari satu ibu yang mewakili 60 wali, seperti doa 60 wali. Luar biasa kan? Jadi jangan sampai nih Kanca Muda kamu sakiti ibumu. Tapi kemarin Pak Ustadz sempet nih ada satu cerita ibu-ibu TKW 40 tahun jadi TKW, semua duitnya dikirimin ke anaknya gitu, pulang ibunya dititipin di panti jompo, nggak diurusin, semua hartanya udah nggak ada, nggak jelas kita Pak Ustadz. Sedih pasti ya. Tapi kalau 40 tahun tuh berarti dia memang juga nggak punya kedekatan ke anak ya Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi apa ya? Rumus ibu dengan rumus wali itu sama. Apa itu Pak Ustadz? Seburuk-buruknya ibu, mohon maaf ya kalau bahasa kasar, sebosok-bosoknya perilaku ibu kita. Kasar kalau pas bosok atau memang bosok, mohon maaf ya, busuk lah istilahnya, itu bejat. Mungkin bahasa mohon maaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelacur sekalian gitu kan. Iya. Itu tetap doanya mustajab. Oke? Iya. Jadi ibu itu posisinya siap dalam keadaan apapun, itu ibu kita. Dan itu cobaan bagi anak-anaknya. Jadi jangan menganggap bahwa hanya ibu yang solehah doang yang bagus dong. Ibu agak bisa jadi contoh. Ibu apa? Nggak bisa. Kamu lahir dari dia. Apapun itu kamu lahir dari dia. Allah menghormati, menghargai jasa. Gitu loh. Jadi ibu selama masih hidup, walaupun beda agama sekalipun, kita wajib taat. Kita wajib berbakti. Itu hadisnya sahih. Oke. Pakai Quran lagi, nggak cuma hadis. Yang berbuat baiklah kepada orang tuamu meskipun orang tuamu itu di dalam keadaan Islam. Gitu loh. Jadi selama dia masih posisinya jadi ibu, statusnya ibu, itu tetap harus dihormati sampai meninggal. Nah, kecuali bedanya kalau ibu dalam posisi meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, dalam posisi bukan Islam, kafir di luar Islam, maka tugas berbaktinya selesai sampai meninggalnya, sampai penguburannya lah. Nah, kalau kemudian ibu itu dalam posisi alhamdulillah muslim, bahkan ketika meninggal dunia juga baik, itu kewajiban kita tidak selesai. Kita baru selesai sampai kita mati. Makanya ada hadis mengatakan, ini bedanya, perhatikan kanca muda dan kanca mudi. Untuk kanca muda, tolong didengarkan. Anda kanca muda, bakti ibu, artinya ini rumah sakit ya, bakti ibu ya. Maksudnya bakti Anda kepada ibu itu sampai kapan? Sampai Anda mati. Jadi bukan ukurannya ibu kita, tapi sampai Anda mati sendiri. Entah Anda yang mati dulu atau ibu yang mati dulu, ya sampai Anda mati. Artinya apa? Ketika ibu meninggal dunia, kamu masih berbakti tak? Sampai kapan? Sampai kamu mati sendiri. Kamu baru selesai baktinya. Ini untuk kanca muda, oke? Untuk kanca mudi, ketika Anda telah menikah, maka baktimu berganti kepada suamimu yang pertama. Dengarkan, itu penyiarnya Jeronimo itu, hostnya Caca Soma. Jadi jadi posisinya baktinya kepada suami. Suami nomor 1, ibu bapak nomor 2. Nggak ada yang imbang, nggak bener, imbang itu nggak bener, karena beda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa ketika lahir laki-laki 2 kambingnya, perempuan 1? Karena tahu laki-laki itu menjadi anaknya ibu, menjadi penggantinya bapak nantinya. Kalau seorang perempuan punya anak laki-laki, itu akan dijaga sampai dia meninggal. Bahkan sampai meninggal, setelah meninggal pun anak laki-lakinya masih berbakti terus, bahkan menggantikan posisi suaminya ketika sudah meninggal, ketika menikahkan adik-adiknya, menggantikan banyak hal, menggantikan dan menguasai, mengkoordinir, menjadi leader sampai dia meninggal dunia. Itulah laki-laki. Sementara perempuan beda. Perempuan itu masuk surga bukan karena bapak ibunya, dia masuk surga karena ketaatannya, karena ridhonya suami, bukan karena ridhonya orang tua. Bahasanya gitu loh. Walaupun ya nggak kemudian mentang-mentang karena mencari ridho suami terus ngepreke orang tua lagi, nggak bisa lah gitu kan. Tetap mendengarkan. Jadi kalau bahasanya ngomong kan. Jadi saya agak prihatin nih, sekarang kasus ini sedang merebak lah. Apa itu, Bos? Perempuan menceraikan suaminya bukan karena inisiatifnya, inisiatif bapaknya istri.
Waduh. Intervensi bapak ibunya istri. Bahkan yang nyumbang pengacaranya juga bapak ibunya istrinya. Dah, kamu nggak usah sama dia. Lah ini kan neraka. Neraka dong. Makanya tolong dicatat kancamudi. Nah ini yang sudah menikah terutama, yang sedang tidak senang dengan suaminya khususnya, yang sedang tidak baik hati sama suaminya, yang sedang mangkal marahan sama suaminya, dengarkan. Tidak mencium bau surga seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai. Jadi ketika wanita itu mengajukan gugatan cerai, dia mau naik duluan gitu kan, itu tidak, jangankan masuk, mencium baunya aja enggak, apalagi masuk. Itu wanita. Dan sekarang terbukti hadis ini diucapkan 1500 tahun yang lalu oleh Rasulullah. Tidak mencium bau surga seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai. Nah sekarang terbukti kan, Rasulullah sangat tegas sekali. Yang lain kan kadang-kadang masih santun, ini tegas ya. Mencium aja enggak, apalagi masuk. Dan sekarang terbukti kan, banyak perempuan yang mengajukan dulu sekarang, daftarkan dulu semuanya. Dan rata-rata kalau itu masalah perselingkuhan, oke lah, masih bisa ditolerir. Kalau itu masalah KDRT dan betul-betul suaminya busuk sekali dan mengancam jiwanya, oke lah. Tapi kadang-kadang hanya gara-gara mencarakan karena kurang sugih, kurang bisa membelikan mobil-mobil mewah, kurang bisa memberikan rumah yang lebih luas, kurang bisa meroyal sehingga bisa beli tas ini, tas itu, dan ini itu. Jadi lebih kepada material semata-mata. Dan lebih repot lagi kalau itu kemudian dikonfirmasi ke orang tua juga mendukung. Oh golek wae, nek kok ngono nggo ngopo mengendengi kucing daripada nggo bojo. Sangar bro. Ada aja. Kalau ada seperti itu orang tuanya mohon maaf loh, besok terlibat di akhirat besok, ikut kena pengadilan Allah nanti ketika kamu ikut ya mensupport anakmu untuk bercerai ya. Nah, gitu kena tuh. Maka hati-hati orang tua. Maka ketika seorang anak perempuan sowan kepada orang tua dan mengadukan suaminya, doakan. Kamu kurang apa tuh, Nduk? Aku mau minta ini nggak bisa, Nduk, dibelikan. Tak belikan, Nduk. Gimana tak jualkan tanah yang sana. Jadi orang tuanya harusnya gitu. Tidak malah kemudian, Nduk, tinggal ke golek sing luwih sugih, tambah parah lagi itu. Dikira janda itu kemudian, kenapa janda-janda itu mau bercerai? Mantap bercerai karena di Facebooknya likersnya 1000, yang komen 20.000, semuanya bilang cantik, oke, yes. Begitu cerai semuanya hilang, nggak ada yang komen. Kenapa? Karena takut nikahi kamu, nggak mau dia punya istri. Jadi ketika mau cerai itu likersnya banyak. Ketika udah cerai betul pada pergi karena takut untuk disuruh nikahi. Jadi ternyata membangun dari awal tidak mudah. Makanya saya tidak menyalahkan orang-orang yang setelah bukan bercerai lah, ditinggal sama suaminya meninggal, nggak nikah lagi, itu saya nggak menyalahkan. Kenapa? Karena dia mungkin udah malas membangun lagi, udah susah move on, sudahlah. Jadi dia bisa bayangin kan, ketemu di tengah jalan, anaknya udah pada gede-gede. Itu kalau nggak bisa punya visi misi yang benar, niatnya nggak benar kan, cuma jadi malah timbul masalah tuh. Karena ternyata rumah tangga itu persoalan tidak hanya hubungan badan, tidak hanya sebatas itu. Kalau itu kan hanya berapa jam, selebihnya adalah banyak urusan. Apalagi menyangkut dua keluarga, satu keluarga aja ada masalah, apalagi dua keluarga kemudian coba disatukan kan. Gimana kalau anaknya yang istri yang sekarang menikah nanti minta uang sama suaminya, di sini enggak ya, kemudian kalau ya kan anakmu sendiri kan, ya kamu yang biayain, marah. Padahal secara syariat ya betul kan itu anaknya istrinya yang dibawa. Tapi kan kamu suamiku, tapi kan bukan anakku kan, ya bisa jadi masalah. Makanya kenapa dalam hadis menikahi janda itu besar pahalanya lah, karena kan ketemu begitu. Dan suami yang kemudian menganggap anak orang lain seperti anaknya sendiri, itu keren, tapi susah, faktanya susah adil. Ya, kecuali dia kaya raya ya, itu mungkin bisa ya, semuanya dikasih. Kalau enggak kan ya berat lah. Wah gitu kan. Nah itu sehingga ada, saya pernah tanya sama teman saya itu, ya jamaah pengajian, udah senior usianya, di atas saya jauh gitu kan, ditinggal menikah, sampai sekarang nggak nikah. Saya tanya, Pak, apa nggak kepengen nikah lagi? Ya kalau ditanya pengen sih pengen, cuma saya takut nanti istri yang baru itu senangnya sama saya, nggak sama anak-anak saya. Wah ya keren bukan, nggak itu jawabannya seorang laki-laki. Dia bilangnya takutnya istri yang baru nanti senangnya sama dia, nggak senang sama anak-anaknya. Padahal anak-anaknya cewek-cewek gitu kan. Dia sangat kasihan. Jadi artinya dia sangat punya prinsip yang istimewa. Jarang kan laki-laki seperti itu, ya ada ternyata.
Ada kadang-kadang orang tuanya sakarmu, aku malah kadang-kadang nggak peduli anaknya, dia seperti mantan anyar, malah kadang-kadang kayak nggak punya tanggungan, kayak baru lagi kan, repot lagi itu. Nah ini kan banyak faktanya begitu. Nah ini tidak mudah. Nah jadi kalau kita bicara ini kan sampai ke sana ya kan, yang mudah. Nah kembali ke tadi masalah bagaimana kita berbakti pada ibu kita. Ya Quran sudah ngasih garis-garis. Salah satunya adalah bicaralah yang lemah lembut pada mereka. Nah jadi itu tolong hanya mudah, sepintar apapun kita, orang yang pertama kali ngajari kita ngomong adalah bapak ibu kita. Jangan sampai kita sudah bisa ngomong pinter kayak gini, ini malah nyeramai bapak ibu kita. Setinggi-tingginya kita nggak boleh nyeramai bapak ibu kita. Kenapa? Karena itu kita harus hormat, takzim pada mereka, ikram pada mereka. Karena berkat mereka lah kita ada, berkat mereka lah kita bisa bicara. Ingat ya, pembicaraan kita bisa ngomong itu karena chasisnya coba dilihatlah. Ketika di rumah salah satunya nggak aktif atau dua-duanya itu pendiam, orang tuanya, mohon maaf loh, anaknya bisa autis, anaknya bisa speech delay, anaknya bisa susah ngomong. Gitu loh, karena orang tuanya ternyata nggak pernah ngomong, nggak pernah ngerangsang. Betul. Jadi, itu nggak pernah ngerangsang. Jadi anak-anak yang nggak pernah dirangsang sama orang tuanya, itu ya nggak keluar omongannya. Jadi ketika dia udah gede diem aja. Karena dulu nggak pernah diajak ngomong sama orang tua. Jadi ingat, kalau Anda pintar ngomong sekarang, itu adalah orang tua, jasanya orang tua. Itu jasa orang tua. Jadi jangan gunakan mulut kita yang dilatih oleh mereka. Jadi jangan nyerang pelatihnya sendiri dong. Jangan nyerang coachnya sendiri. Itu nggak etis, itu nggak sopan. Ya, itu seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi nomor satu, bicaralah dan qaulan sadida, ya, omongan yang lemah lembut kepada orang tua. Ya, yang menyenangkan mereka. Ya, berbuat baik lemah lembut. Kadang kita datang, gimana kabarnya Mbah, dipijit-pijit. Ya, jadi mereka itu senang didatengin. Dan tolong, apalagi kalau Anda tahu bahwa orang tua nggak kerja, nggak punya pensiunan, dia harus tetap bertahan dalam kehidupan, pasti butuh uang. Jangan ditanya butuh enggak. Beliau menjawab nggak butuh, padahal dia butuh. Dia nggak mau ngerepotin anaknya. Dan jangan sekali-kali merasa direpotin orang tua. Pokoknya bismillah, kita berupaya untuk bagaimanapun caranya kita harus ada uang untuk mereka. Ya, kita upayakan bismillah, minta sama Allah, ya Allah berikan hamba kekayaan agar hamba bisa dalam tanda petik meneruskan rezekimu ini untuk orang tuaku, salah satunya. Makanya ada kalau bisa sih coba kancah muda, baik yang putra maupun putri, suami maupun istri, kalau ada uang masuk cobaan itu kemudian dipotong dulu pertama kali, rakyat yang diketok ke berapa itu untuk orang tua. Bisa kamu kasih langsung setiap dapat uang masuk, bisa kamu tampung, kalau udah agak banyak kamu setorin. Yang penting itu ya, kalau dia punya rumah, tahu orang tua itu nggak kerja, listriknya kamu bayarin dong, berasnya gimana caranya dan sebagainya itu. Walaupun Allah itu pasti ngurusin orang tua, nggak ada orang tua ketika sudah sepuh walaupun nggak punya duit, nggak bisa makan, Allah kasih, Allah yang ngasih rezeki kok ya. Tapi kamu nggak tanggung jawab, itu nanti jadi pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua keadaan apapun pasti masih bisa makan, Allah yang ngasih. Jadi jangan kamu punya prinsip, wah Allah ngasih, enggak. Tapi Allah itu ingin menguji kamu keluar nggak uangnya untuk orang tuamu, kamu niat nggak dalam petik ngopaini uang tuamu. Ya, walaupun kamu terbatas anggarannya karena harus ngopaini anak, istri dan sebagainya, tapi sisakan untuk orang tua. Syukur nggak disisakan, tapi di nomor satu kan orang tua, itu ya keren. Dan istri-istri kancah mudi, tolong didengarkan. Kalau Anda dikasih uang banyak sama sama suamimu, kamu bilang, ini bapak ibu udah dikasih belum? Belum, aku izin kasih ya mereka, izin transfer ya sama mereka, izin beli beras untuk mereka ya, kan gitu. Seperti itu. Kalau orang tuanya kaya gimana Ustaz? Kalau orang tuanya kaya, kasih kesenangannya beliau apa? Kan kamu tahu sebagai anak, oh ibu itu paling suka mangga, ibu paling suka pempek, ibu paling suka somai, ibu paling suka martabak, ibu paling suka donat, ibu paling suka sop, ibu paling suka ngelih tadi nih, awan nih tadi ya. Jadi saya langsung ngebayangin pempek. Jadi ketika orang tua senangnya kayak gitu dikirimin, atau dia nggak senang orang tua makan, orang tua sakit, bawain madu, habatus sauda, minyak zaitun, terapi, pijitin mereka, undangin orang yang bisa terapi. Itu wujudnya kalau orang tua kaya. Tapi kalau orang tuanya betul-betul keadaannya membutuhkan, ya kamu harus turun tangan tuh, ya listriknya, ya iuran-iurannya dan sebagainya.
Itu kan yang mudah. Itu, Ya. ya. Terus yang ketiga, jangan lupa engkau mendoakan setiap hari, setiap saat habis sholat. Allahumma fili walidayya warhamhu makamar bin saghirah. Ketika Anda bangun di malam hari, ya Allah, mintakan serius Pak sama Allah, ya Allah. Izinkan orang tua sisa usianya diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, ampunan atas semua dosa, kebaikan fitunya ila akhirah. Izinkan aku sebagai anaknya bisa berbakti pada kedua orang tuaku dan membuat mereka tersenyum, ya Allah. Nah, dan seterusnya setelah kamu doain ya. Jadi itu kan yang mudah. Nah, bagi orang tua yang sudah difundut sama Allah, kata kuncinya ziarah. Oke, kamu ngirim doa habis sholat sampai nggak sampai. Tapi kalau kamu ziarah itu kamu berarti ada effort. Nah, effortmu itu yang ditulis sama Allah. Jadi selama kamu nggak pernah ziarah ke makam orang tua, jangan sok banyak bicara. Kamu berbakti, datangin itu makamnya, pasti bahagia. Pasti bahagia karena alam barzah itu di situ mereka kumpul. Begitu ada yang datang apalagi kerabatnya, itu yang lain nangis loh. Kok kamu diparanin sama anakmu? Kok kamu dikasih doa sama anakmu? Kok anakmu setia banget sama kamu? Makanya ada seorang anak, ada di gambar di meme itu, ada anak laki-laki pakai sarung, pakai pecis, pakai baju koko, baca Yasin, kemudian merangkul makam ayahnya sambil menangis merindukan ayahnya yang telah tiada. Masa kita nggak rindu sama orang tua yang sudah meninggal kayak gitu? Kamu nggak pernah nengok kuburannya, kamu nggak pernah mengenang jasa-jasanya. Mengapa ziarah itu laris? Karena ada energi positif. Tadi sebelum saya siaran ini saya dengarkan ada salah satu capres mendatangi makam salah satu wali gitu kan. Ditanya sama wartawan, kenapa kesini? Ya saya silaturahmi bla bla bla. Terus yang ke makam ini karena saya butuh energi spiritual. Energi spiritual sekaligus mengenang jasa para wali-wali dan perjuangan mereka yang tulus. Jadi kalau kamu doa di rumah itu biasa, seperti kamu doakan Allahumma barik lana. Begitu kamu datang ke makamnya itu terbayang bagaimana ketika kamu kecil digendong, terbayang ketika bagaimana kamu mau piknik gak punya uang, ibumu menjual jam, terbayang olehmu bagaimana orang tuamu naik sepeda ngantar kamu sekolah sampai sepedanya kadang-kadang rusak, terbayang akhirnya kamu nangis, ya Allah ampuni ibuku ya Allah, nangis. Doanya sudah beda sama di rumah. Itu kan yang mudah ya. Itu udah nggak usah nangis nggak selesai masalah. Sekarang tisunya dipakai ya, kemudian sekarang bismillah. Kalau kamu orang tua jauh ditelepon, video call, seneng mereka ya. Besok bawain kesenangannya, sowan kepada beliau, datangin beliau, apalagi yang rumahnya cuma dekat ya datanginlah seminggu sekali, 2 minggu sekali paling lambat, jangan sampai sebulan sekali, wong sama-sama Jogja. Kecuali ya orang tuanya mungkin luar Jawa ya oke lah, tapi video call harus rutin walaupun orang Jawa luar Jawa. Tapi ingat ya, karena untung ada mudik di Indonesia, untung ada mudik tradisi. Kalau nggak ada tradisi mudik, saya kira ya betul-betul nggak pulang itu. Alasannya macam-macam. Ya alhamdulillah walaupun mudik itu hanya ada di Indonesia, tapi setidaknya penyetus mudik itu besok dapat limpahan pahala itu. Berkat dia dulu yang menyetuskan mudik itu. Akhirnya apa? Banyak orang tua disilaturahmi sama anaknya. Tapi yang menyetuskan ketika lebaran harus pakai baju baru dan uang baru itu besok akan bisa masuk neraka kalau nggak hati-hati ya. Karena gara-gara dirimu itu malah sekarang mengadakan hal-hal yang tidak perlu dan kadang-kadang malah jadi pertengkaran itu. Siapa dulu yang repot harus seragaman mulu ya. Oke. Ustadz lu. Oke gitu ya kan, coba jogja. Jadi yang pertama adalah kalau jadi anak itu kaulan sadidan. Jadi berbicara baik kepada orang tua kita. Terus kemudian kita perhatikan orang tua kita penuhi kebutuhannya. Kemudian kita doakan beliau gitu, kita datangin gitu kan Camuda. Jadi masih ada asetnya, masih ada orang tua yang luar biasa, terutama ibu dijaga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ella pamitan dulu ya Kak Berjoget dari Sasi Soma Sana Sini Soal Agama. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Sasi Soma dan tetap di hari Jumat dan tetap di jam 4 sore. Ketemu lagi minggu depan. Dadah, bye bye. Love Jogja and you. Assalamualaikum.